Puji Tuhan saudara sekalian, saya mengharapkan saudara di rumah dalam keadaan sehat. Kalau bisa jangan sering meeting ya, karena ini angka masih cukup tinggi ya. Dan beberapa hari ini saya juga akan sedikit isolasi untuk bersihkan diri ya. Udah itu baru kita mulai bekerja lagi. Nah, hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3 ya. Tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa. Tuhan pasti akan berkati kita. Mari kita enjoy firman Tuhan. Silakan Samuel. Yeremia 33. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, saudara sekalian, ayat ini saya baca beberapa hari yang lalu. Saya terharu sekali. Nah, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi. Aku senang sekali. Kadang-kadang orang bilang, kenapa sih you orang ya Kristen itu nggak bosan-bosannya ya mengatakan bahwa you punya agama itu pasti benar. Sebenarnya saya sering mengatakan agama tidak menyelamatkan kita. Yang paling penting kenal juru selamat. Dan di sini dikatakan adalah beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi. Tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan dia yang menjadikan bumi. Selain di Alkitab, tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada tokoh ataupun pemimpin siapapun di dunia ini yang berani mengatakan aku adalah jalan hidup dan kebenaran. Hanya Yesus. Dan karena itu saudara sekalian, kita mengucap syukur bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan. He first loved us and then we love Him. Dia dahulu mengasihi kita dan cinta kita. Dan dia yang menciptakan dan menjadikan bumi begitu mencinta kita. Dan dia pesan apa di 2021 ini? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Wow, I love it. Marilah di 2021 kita berseru kepada Tuhan. Sesudah kita berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Tidak ada satu orang yang bisa Oke, please. Saya tidak percaya a fortune teller. Fortune teller itu yaitu peramal. Waduh, tahun ini hoki loh, tahun ini gini loh. Saya sebelum bertobat tahun 1983 ya, itu Chinese New Year, Imlek, saya masih sembahyang di kelenteng di Sydney dan saya masih kiucam ya orang bilang ya, dan di sana dikatakan waduh kamu hoki tahun ini. Dalam hati saya, hoki apa? Perajalan saya berantakan semuanya, nggak lulus melulu, udah 2 tahun nggak lulus melulu, hoki apa gitu loh. Lupanya pelamar itu tidak tahu saya hoki apa. Tapi Tuhan Yesus tahu. Bulan 2 saya ke kelenteng di Chinatown di Sydney. Bulan 4 saya terima Yesus. Dan itu hoki banget saya. Itu sungguh diberkati. Saudara sekalian, pelamar tidak tahu masa depan kita. Dia kemungkinan bisa tahu, oh dulu kamu gini-gini ya. Orang itu percaya pelamar. Kenapa? Karena orang yang pelamar itu bohongin. Dia bisa kemungkinan dia bisa tahu masa lalu dia. Nah, sekarang yang tahu masa depan dia itu siapa? Dia nggak tahu. Yang tahu itu yang menciptakan kita, yaitu Tuhan kita. Dan ayat ini sungguh menguatkan kita. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Saudara sekalian, kita butuh, saya udah khotbah di minggu, hikmat, pengetahuan, dan juga sukacita. Semangat. Marilah kita berdoa sama Tuhan. Minta Dia memberikan kita hikmat. Dia memberitahu kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan. Terpahami. Aku senang sekali. Dan kamu bilang, Pastor Amin, what to do with my business? What to do with my future? What to do with my study? Apa urusannya dengan usaha saya, pekerjaan saya, pelajaran saya? Hikmat apa? Come on.
saya mau katakan, as a businessman, saya ngalamin. Saya datang kepada Tuhan, saya minta Tuhan memberikan saya keputusan yang harus saya ambil, A atau B. Ada dua opsi yang saya mau jalan yang mana. Setiap minggu kita kalau ambil keputusan, kita minta Tuhan buka jalan. Dia mengatakan, kalau kamu berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan bisa kalau kita berseru kepada dia, dia bisa menjawab kita, memberikan kita hikmat untuk ambil keputusan yang A atau B, beli atau tidak. Tapi kamu jangan jadi tukang sihir, main saham. Tuhan, aku mau beli Indofood atau mau Telkomsel atau BNI. Kita buang, yang mana Tuhan saya beli? Besok beli BNI, hancur, kamu salahkan Tuhan, boceng nih. Itu nggak benar. Aku nggak bilang ini tentang hal kayak gitu. Tapi apa yang kita lakukan itu, marilah kita berseru kepada dia. Dengan kata lain, kita usahakan lebih kenal dia dan sampaikan kepada Tuhan Yesus. Kita punya rencana dan masa depan dan keputusan kita di tahun 21 ini. Jangan kita sombong lagi. Saya kenal satu orang di 2020 sombong setengah mati. Waduh, kalau jalan matanya naik dia ke atas. 2020 pandemi ini datang, habis semuanya. Dan kesombongan dia itu tidak kelihatan lagi. Kenapa? Karena dia pusing, lagi stres. Hari ini, marilah kita belajar ayat dari ayat yang simpel ini. Berserulah kepada Tuhan setiap hari di tahun 21. Aku mau komit lebih rajin untuk ikut belajar doa pagi. Aku mau ikut Bible study. Aku mau menggali firman Tuhan. Supaya hari Minggu saya di rumah juga bisa dikuatkan oleh firman Tuhan. Maka saudara sekalian, janji firman Tuhan itu bahwa dia akan memberikan kita pengertian. Dan yang kita tidak paham, dia akan memberikan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu. Tetapi aku minta Tuhan Yesus dan dia akan mendorong aku. Go ahead. Ambil keputusan ini. Dan Tuhan akan membantu kita seperti ini. Kita nggak bisa kelihatan dia. Tapi kalau kita tanya kepada dia, dia akan kirim orang yang cocok. Kirim orang yang bisa membantu kita kalau dalam usaha. Dan kalau dalam studi, dia akan kirim teman-teman kita yang bisa membantu kita supaya kita pintar. Kita bisa selesaikan pelajaran kita. Yang kerja, dia akan kirim orang yang baik di kantor. Dan dia akan berkati pekerjaan kita. Hari ini saudara sekalian, jangan kita hanya tergantung kepintaran kita, keulatan kita. Kita harus mau ulet, ya. Tapi kita juga mau ulet minta Tuhan Yesus melindungi kita, menjaga kita, menjadi partner dengan kita di dalam kehidupan. Aku ulangin, tidak menjadi partner di dalam kehidupan kita. Partner dalam apa? Membangun keluarga kita. Partner dalam apa? Sama-sama belajar. Partner dalam apa? Ambil keputusan dalam usaha kita. 21 akan menjadi tahun yang kita sungguh diberkati kalau kita melakukan satu hal, usaha untuk mencari dia. Ya, dan dia pasti akan datang untuk melindungi kita, membantu kita. Ini yang janji dia. Ya, berserulah kepada dia. Berseru kepada urusan kecil pun kamu berseru, Tuhan boleh gak aku beli mesin ini. Biarpun mesin cuma hanya 20 juta, tanya dia. Tuhan boleh gak aku investasi ini. Boleh gak aku, semuanya tanya kepada dia. Kayak kamu tidak cengeng kok. Berseru kepada dia itu konsultasi kepada dia. Dia pasti akan berkati Anda. 21 adalah tahun yang kita diberkati Tuhan. Jangan kita give up. Mari kita fight in the name of Jesus. Dalam nama Yesus kita pasti menang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Firman Engkau di Jeremia begitu luar biasa, memberikan kita Tuhan satu kepastian. Jikalau kita berseru kepada Engkau, maka Engkau Tuhan akan menjawab kami. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kami Tuhan hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui. Tuhan tolonglah kami Tuhan, supaya kami anak-anak Engkau semuanya dilindungi oleh Engkau. Jemaat JSS, usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, keluarga mereka, semuanya diberkati Engkau karena kita berseru pada Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, Tuhan berkati. Saya berharap saudara di rumah rajin ikut Zoom doa pagi Senin, Rabu sama Jumat, dan Bible study hari Selasa. Ikut saudara sekalian. Hari Minggu of course Zoom supaya rajin kita on time ikut belajar. Tuhan Yesus berkati. Aku sungguh miss you all. God bless you.